Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Anis Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini ada sebuah radio merek Robot 311U yang saya nggak tahu rusaknya apa, jadi harus saya cek dulu. Ini ada tombol on, terus ini ada tombol volume. Ini kayak radio jadul pemirsa, cuma dikemas dengan lebih baru, pakai model digital. Udah saya hidupin ya, cuman nggak dapat siaran. Ada tulisannya off. Coba saya cari siaran. Kira-kira bisa dapat siaran apa enggak ya? Ini tombol mode untuk apa nih? Dah mati. Mati pemirsa. Kenapa? Coba saya matiin lagi tombolnya, saya hidupin lagi. Tuh, hidup ada tulisan frekuensi, kemudian ada tulisan lagi off. Saya pencet angka channel, nggak muncul siaran, kemudian mati lagi. What's wrong? Nah, apa ya yang rusak? Coba kita lihat pemirsa. Bagian belakang ini ada baterai. Baterainya kayak baterai Nokia Center. Baterainya BL5C. Biasanya dipakai untuk Nokia Center ini. Coba saya buka. Baterainya kira-kira masih bagus apa enggak ya? Jangan-jangan baterainya yang soak. Kalau dilihat agak cacat sih baterainya, cuman belum tentu kalau baterai agak cacat sedikit itu rusak ya, kecuali dia belendung. Belendung aja kadang-kadang masih bisa dipakai berbulan-bulan. Terus saya matiin deh. Bukan saya matiin. Saya tutup antenanya dan saya coba lihat. Coba saya hidupin lagi, malah nggak hidup sama sekali. Kayaknya baterainya habis ini. Berarti harus dicas dulu. Ternyata saya ngelihat soket casnya nggak ada nih pemirsa. Ini ada soket USB, ada micro SD, atau TF card ya. Terus ada soket DC 5 volt. Tapi soket female-nya DC 5 volt ini nggak ada. Lepas, hilang mungkin. Nih kalau dicolok tuh longgar kan. Orang nggak ada soketnya. Soketnya kemana ya? Mungkin hilang. Tapi biasanya kalau soket jack female ini dia jarang hilang. Biasanya dia masuk ke dalam. Karena dicolokinnya mungkin nggak pas ya, terus dipaksa. Akhirnya rusak. Solderannya lepas pemirsa. Ambil obeng langsung, terus saya buka. Di sini ada 2 buah skrup. Kemudian di dalam baterai sini kayaknya ada skrup. Iya bener ada. Ada 2 buah. Buka dulu. Satu lagi. Pemirsa jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Tinggal dibuka aja seperti ini, gampang banget bukanya. Ini ada kabel merah, kabel warnanya merah pemirsa. Kabel yang warna merah ini kabel antena. Kabelnya cuma 1 ya. Tuh, nempel ke sini. Dan ini dia mesinnya digital. Kita harus bongkar mesinnya, harus kita lepas mesinnya untuk memperbaiki soket casnya. Jadi harus kita congkel ya, tapi kita harus tahu posisi congkelnya supaya nggak rusak. Biasanya kalau ada jack female di mesin TV, di mesin alat elektronik, biasanya jack female-nya itu lengket. Jadi lengket itu maksudnya dia presisi pemirsa. Jadi kalau mau kita lepas, kita harus juga perhatikan
jack female-nya dia nyangkut apa enggak. Kayak yang sekarang ini dia masih nyangkut nih, kalau ditarik nggak bisa. Jadi harus hati-hati banget, jangan dipaksa, harus hati-hati banget. Kalau belum bisa berarti ada yang belum dilepas. Kira-kira apa ya? Oh, ini tombol on off-nya, knopnya harus dilepas dulu pemirsa. Tombol volume nggak perlu, ini tinggal ditarik aja ya. Tuh, bisa kan? Nah, ini jack female headphone biasanya. Jack female headphone itu biasanya presisi banget, jadi harus kita lepas. Nah, ini dia nih. Ini adalah soket chargernya pemirsa. Biasanya disebut apa ya, saya lupa. Nih, soket charger nih. Sama kayak di handphone, sama juga nih, sama persis. Cuman ada satu kaki yang nempel, yang masih ketempelan jalur PCB yang lepas, masih ada tembaga yang lepas di situ. Ada jalur PCB yang lepas maksudnya pemirsa. Ini kayaknya waktu nyolokin chargernya ini nggak pas, tapi dipaksa banget ya. Tuh, akhirnya lepas dia, sampai sobek. Sampai tembaganya tuh sobek. Tapi nggak apa-apa, ini nggak jadi soal. Tinggal kita solder aja di tempatnya ya. Tuh, kita nyoldernya ini harus hati-hati pemirsa. Biasanya kita pakai solder tembak. Kok solder tembak sih? Bukan solder tembak. Tapi biasanya disebut solder tembak pemirsa. Saya pakai solder rework station. Jadi kalau pakai solder biasa, biasanya nggak bisa gitu karena kecil banget. Kalau pakai SMD rework station solder itu baru bisa dipakai. Bisa dipakai buat benerin atau buat masang kaki komponen SMD atau kaki-kaki yang bentuknya hampir mirip dengan komponen-komponen SMD seperti colokan charger ini. Dan ada satu kaki yang terlepas tadi ya. Ada tembaga di salah satu kaki jalur yang terlepas. Jadi harus kita kupas dulu. Kita harus cari jalur aslinya yang mana. Kita agak kupas sedikit. Kalau pakai obeng pipih masih belum bisa, kita pakai cutter aja pelan-pelan. Kita kupas sedikit tembaganya supaya kita bisa nyambungin tembaga yang terlepas itu ke sini, ke jalur aslinya. Kita kerik-kerik dulu ya. Tuh. Terus apa yang mau kita lakukan? Ini kan ada 2 lubang ya pemirsa. Ada 2 lubang untuk kakinya. Lubangnya ini tembus sampai bawah sana. Jadi timahnya kan harus kita hilangin. Nah, kalau ngilangin timahnya supaya kaki itu bisa masuk, caranya adalah dengan nambahin timah pemirsa. Nambahin timah, terus ambil atraktor atau solder sucker atau penyedot timah. Sebetulnya bukan solder sucker ya, timah sucker gitu ya. Atau biasa disebut atraktor kalau di tempat saya dulu ya. Biasa disebut atraktor kalau di tempat saya sama teman-teman dulu nyebutnya. Terus kalau misalnya lubang itu udah bersih dari timah yang nggak kita perlukan, kita bersihin dulu kaki-kaki yang lain. Begitu udah bersih, baru kita posisikan kaki dari soket USB, bukan soket USB, kaki dari soket charger ini supaya bisa pas presisi nempelnya pemirsa. Jepit pakai obeng gini atau pakai pinset bisa juga, tapi kali ini saya coba mau pakai obeng. Solder dulu sisi-sisi yang kira-kira bisa untuk mengikat dia supaya nggak bergoyang dulu pemirsa. Kalau udah nggak bergoyang, barulah kita solder ke kaki yang lain. Nah, kira-kira udah kuat, baru kita solder kaki-kakinya pemirsa.
Kalau misalnya perlu, kalau misalnya butuh, dikasih dikasih pasta solder juga nggak apa-apa pemirsa untuk nyoldernya ya, supaya dia lebih lebih gampang gitu nyoldernya. Terus apa lagi ya? Ya solder aja lagi. Nah kalau misalnya perlu pemirsa, supaya nyambung ke belakang, karena lubang soldernya tuh memang di belakang ada jalur untuk solder, solder aja langsung dari belakang supaya dia lengketnya pas ya. Kalau kayak gini kan udah pas lengketnya, jadi udah jos. Kalau misalnya kira-kira agak miring, kita bisa tekan pakai pinset atau pakai tang, cucut, terus kita solder supaya dia rapat. Tapi dengan catatan harus lembut ya, harus pakai perasaan mau nggak mau. Karena barang ini kecil banget, kalau kita gerasak gerusuk bisa patah dia. Akhirnya tinggal nyolder kaki yang nempel ke gimana ya? Di saya susah nyebutinnya. Ini pemirsa, di soket charger ini dia ada kaki untuk body, biasanya itu untuk ground, dan kaki untuk data. Biasanya isinya 4 kaki atau 5 kaki atau 6 kaki. Di di soket solder ini di soket charger ini ada 4 kaki pemirsa. Jadi yang 4 kaki itu setelah bodinya kita solder, dia nggak goyang kan karena bodinya udah disolder, kaki-kaki body udah disolder. Begitu dia benar-benar nggak goyang, baru kaki datanya itu kita solder gitu. Jadi urutannya seperti itu ya. Jangan disolder dulu untuk bagian kaki data, nanti kalau kaki data yang disolder dulu, bodinya belum disolder, biasanya nanti biasanya nanti bakal timbul banyak persoalan baru pemirsa. Nah, kalau misalnya kira-kira udah bagus seperti ini solderannya, udah pas, udah nempel semua kaki-kakinya. Tuh. Oh, ini ada 5 kaki pemirsa. Ada 5 kaki dan kaki-kakinya udah kita solder dengan baik. Barulah kita tes gitu ya. Dan untuk ngetesnya, kalau perlu kita, karena ini menggunakan baterai ya, karena baterainya itu harus dipasang waktu kita ngetes. Jadi kalau bisa mesinnya juga kita balikin ke tempat asalnya, supaya kita balikin ke posisinya, maksudnya ke posisi aslinya, supaya soket dari baterai itu bisa nempel ke soket ke baterainya gitu maksudnya. Hati-hati ya, pelan-pelan. Pasin bener-bener. Tuh, itu udah pas. Kadang-kadang ada yang lupa, kipetnya belum dipasang. Tapi kalau mau ngeliat hidup atau enggaknya sih gampang. Kipetnya nggak dipasang juga nggak apa-apa pemirsa. Yang penting baterainya dipasang terus dicolokin charger HP. Karena ini pakai charger HP juga bisa pemirsa. Baterainya kan baterai Nokia BL5C. Baterai HP center. Jadi kalau pakai charger biasa mau dia. Ini ada kabel, dan kabel ini sebetulnya nggak boleh kejepit karena dia ada celah sendiri untuk masukin kabelnya.
Jadi mungkin akan saya buka lagi sedikit. Saya pasin kabelnya di soket kabelnya sini. Terus dipasang. Terus apa lagi ya? Iya, ada yang lupa pemirsa. Keypadnya belum saya pasang. Sekarang begitu keypadnya udah saya pasang dengan baik, saya tutup lagi. Mesinnya saya pasang lagi. Yang bisa cepat masang bongkar pasang mesin di perangkat elektronik itu cuman yang kerja di pabrik pemirsa. Karena yang dikerjain selama dia kerja itu cuman itu terus, makanya dia cepat. Jadi kalau misalnya kita agak lambat untuk bongkar pasangnya itu wajar, karena kita hadapin beberapa banyak barang elektronik itu yang memang cara buka dan nutupnya tuh lain. Jadi wajar kalau lambat. Jangan lupa juga untuk talinya harus pasang juga. Nanti begitu dipasang semua talinya lupa dipasang, bongkar lagi dong. Tuh udah nggak ada kabel yang kejepit. Udah mantep. Terus tinggal dipasang baterai aja. Ini saya pinggirin dulu. Iya. Ambil baterainya. Baterainya ini 3,7 volt biasanya pemirsa. Kalau kita cas menggunakan charger yang 5 volt. Yang 1 ampere bisa, yang 2 ampere pun bisa. Sekarang coba saya pasang knob on off-nya. Terus saya coba hidupin, kira-kira baterainya kira-kira hidup apa enggak. Tapi meskipun hidup bisa sebentar aja ya, karena kan hidup enggak hidup. Ya memang habis kok, habis total. Ambil charger HP, terus langsung kita colokin. Iya, hidup. Yes. Oke, beres. Beres pemirsa. Terus kita coba cari siaran ya. Tapi mohon maaf kalau untuk dapat siaran nggak akan lama, saya kasih durasinya. Biasanya kan radio itu isinya lagu-lagu ya. Karena lagu-lagu itu memiliki hak cipta, jadi nggak bisa saya setel pemirsa. Yang jelas saya dapat siaran radio, ada orang cuap-cuap, terus ada beberapa detik lagu, 1 atau 2 detik lagu, terus saya langsung matikan atau saya pindah ke saluran yang lain, ke channel yang lain. Supaya untuk menghindari sanksi karena musik itu memiliki hak cipta. Tuh, tinggal saya searching terus saya dapat siaran deh. Oke, beres pemirsa. Akhirnya akhirnya radionya sembuh karena kerusakannya cuman soketnya aja lepas, soket chargernya lepas. Jadi tinggal pasang ulang soket chargernya pakai timah sama solder, beres. Akhirnya lampu indikator chargernya hidup. Kita tunggu sampai baterainya penuh terus kita operasikan. Bye bye. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.